Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Jumpa lagi dengan Ibu. Ibu akan melanjutkan bahasan materi vektornya, yaitu mengenai operasi geometri. Jadi, operasi geometri itu meliputi operasi penjumlahan, operasi pengurangan, ataupun operasi perkalian. Namun disajikannya dalam bentuk gambar. Nah, pada kesempatan ini yang akan Ibu bahas hanya operasi penjumlahannya saja ya. Jadi Ibu bahas penjumlahan vektor pada bidang datar. Yang harus kalian tahu, kalau ada dua vektor atau lebih dijumlahkan, itu disebut juga sebagai resultan vektor, ya, dilambangkan dengan huruf R. Kemudian, secara geometris, penjumlahan vektor itu bisa kita gambarkan dengan menggunakan dua metode. Yang pertama metode segitiga, yang kedua disebut metode jajar genjang. Hari ini Ibu akan bahas dua-duanya ya. Jadi Ibu akan beritahu ke kalian bagaimana menggunakan metode segitiga itu gambarnya seperti apa, dan jajar genjang pun seperti apa. Yang pertama Ibu akan bahas dulu metode segitiga. Misalkan gini, ini ada dua gambar, ada dua vektor, vektor A sama vektor B. Kita akan mencari jumlah dari vektor A tambah B. Yang harus kalian ingat, kalau ada penjumlahan dua vektor ini dengan menggunakan metode segitiga, itu adalah nih, ujungnya A, dia bertemu dengan pangkalnya B. Berarti si ujung A harus bertemu dengan pangkalnya B, itu syaratnya. Jadi kalau misalkan kita gambar ulang, vektor A tambah vektor B ini, yang pertama kita gambar dulu vektor A-nya ya. Ini ya, kita gambar lagi garis A-nya. Seperti ini ya, ini gambarnya garis A, vektor A. Lalu B-nya di mana kira-kira kita menyimpannya? Si B di sini harus disimpan di ujung titik A. Berarti pangkalnya B itu harus ada di sini. Jadi kalau kita gambar, B-nya akan seperti ini. Nah, begitu ya. Jadi A tambah B. Hasilnya yang mana? Dari sini hasilnya. Kita bisa tarik garis dari pangkal vektor A sampai ke ujung vektor B. Seperti ini garisnya. Jadi, yang garis merah itu adalah hasil penjumlahan dari vektor A tambah vektor B. Ini ya, ini cara melukiskan penjumlahan vektor A tambah vektor B dengan menggunakan metode segitiga. Oke. Sekarang yang kedua, metode jajar genjang. Di sini masih sama, ada dua vektor, vektor A sama vektor B. Kalau menggunakan metode jajar genjang, yang harus kalian ingat ini nih. Pangkal A itu dia ketemu dengan pangkal B. Jadi, si pangkal A ini, kalau nanti kita gambar, itu harus ketemu dengan pangkal B. Oke, kita cari tahu ya gimana gambarnya. Jadi gini, yang pertama kita gambar dulu vektor A-nya dengan arah dan besar yang sama ya. A kira-kira arahnya seperti ini. Oke, ini vektor A ya. Vektor A. Kemudian vektor B-nya di mana? Kalau tadi menggunakan metode segitiga, di sini kan ada vektor B-nya ya. Tapi kalau menggunakan metode jajar genjang, B-nya itu pangkal A itu harus ketemu dengan pangkal B. Jadi si B-nya itu ditaruh di sini. Nah, seperti itu. Ini adalah vektor B-nya. Nah, sekarang karena dia menggunakan metode jajar genjang, kita buat garis bantu. Garis bantu yang sejajar dengan vektor A. Yang kita letakkan di ujung vektor B. Ini ya, ini garis bantunya. Sejajar dengan vektor A. Begitupun garis bantu untuk vektor B. Kita buat lagi garis di sini nih, yang sejajar dengan vektor B. Nah, sekarang lihat, gambar ini menyerupai jajar genjang kan? Lalu, sekarang resultannya atau hasil penjumlahan A tambah B-nya garis dari mana ke mana? Dari mana ke mana kira-kira? Iya, dari sini nih, dari pangkal A dan B sampai ke garis bantu ini nih. Ini adalah hasil penjumlahannya.
Jadi garis biru ini adalah menunjukkan hasil penjumlahan A tambah B. Gitu ya. Ini hanya melukiskan dengan menggunakan metode jajar genjang. Oke, sekarang Ibu ada contoh nih. Perhatikan vektor A dan B di bawah ini. Ini ada dua vektor, A sama B. Lukislah vektor berikut. Yang A tambah B, 2A, 3B, lalu 2A tambah 3B. Oke, kita cari tahu dulu jawaban dari A tambah B. Kita gunakan metode segitiga aja ya. Ingat, kalau metode segitiga apa? Ujung dari vektor A ketemu dengan pangkal dari vektor B. Coba kita lihat. Kita gambar dulu nih vektor A-nya gimana. Ini kan vektor A ya. Oke. Sekarang kita buat vektor B-nya. Kira-kira di mana? Kita gunakan metode segitiga. Sini kan? Nah, gitu kan? Ini namanya vektor B. Lalu hasil penjumlahannya di mana? Iya, kita tarik garis dari pangkal A sampai ke ujung B. Gitu. Jadi yang merah ini adalah A tambah B. Beginilah cara melukiskannya ya. Gampang kan? Sekarang lanjut yang kedua, yang B. 2A. Oke. Berarti 2A. Berarti si vektor A-nya ini ada dua. Yang pertama kita gambar vektor A dulu deh. Ini kan vektor A ya. Lalu kita gambar lagi vektor A lagi. Berarti ujung dari vektor A ketemu dengan pangkal dari vektor A lagi. Gitu. Jadi gini nih gambarnya. A sama A. Jadi apa? 2A. Ini ya gambar yang B ya. Selesai yang B. Sekarang yang C. 3B. 3B gimana? Ini B. B gambarnya yang ini nih. Arahnya dia ke bawah. B. 3B ya. 3 berarti. Ini B yang pertama, sekarang B yang kedua. Pangkal B ketemu dengan ujung B. Ini kan? Pangkal B ketemu dengan ujung B. Satu lagi, kita harus ketemukan lagi nih. Pangkal B ketemu dengan ujung B. 3 kan? 1, 2, 3. Jadi ini adalah berapa? 3B. Gitu ya. Lalu sekarang yang D. Kita jumlahkan nih. 2A tambah 3B. Ini nih. Ini kita jumlahkan nih hasil ini nih. 2A tambah 3B. Kira-kira gimana gambarnya? Ini 2A, ini 3B. Kita gabungkan aja nih ya. Ujung dari 2A ketemu dengan pangkal 3B. Coba kalian bayangin si 3B ini kita geser ke sini nih. Menyerupai segitiga nggak? Menyerupai kan? Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar yang ini. Ini jawaban dari yang D ya. Oke. Kita buat dulu 2A. Ini 2A yang tadi kan gini kan? 2A ya. Kemudian 3B. 3B di sini kan? Kira-kira di sini ya. Ada 3 garis. 1, 2, 3. Ini 3B. Oke. Lalu sekarang kita cari nih resultannya. Tarik garis dari pangkal 2A sampai ke ujung 3B. Oke, sudah selesai. Ini adalah hasil penjumlahan 2A tambah 3B. Begitu ya. Ini yang Ibu bahas hari ini mengenai penjumlahan vektor dengan cara melukis. Cukup sekian dari Ibu. Semoga kalian paham. Kerjakan latihan soalnya. Seperti biasa, kirimkan di kelas matematika. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.